Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, Dewan Penasehat Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kolaka, Ketua PKK atau yang mewakili, Ibu anggota DPRD Kabupaten Kolaka atau yang mewakili, Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka. Yang saya hormati Ibu Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Ibu Ketua Bayangkari Kabupaten Kolaka. Yang saya hormati para Wakil Ketua GAW, Ketua DWP Kabupaten Kolaka, Ketua BKMT Kabupaten Kolaka, Ketua Adiaksa Dharma Karini Kabupaten Kolaka. Yang kami hormati dan kami banggakan, Ibu Dr. Aiza Dahlan, CHT, bersama tim. Yang kami hormati, para Ketua Organisasi Perempuan se-Kabupaten Kolaka. Yang kami hormati seluruh pengurus GOW, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang hadir bersama kami di perjumpaan virtual kali ini dalam kegiatan webinar ini. Yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk senantiasa beraktivitas. Dan terus pada hari ini kita masih dalam melaksanakan rangkaian acara peringatan Hari Ibu yang ke-92 yang dilaksanakan oleh Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kolaka. Salam dan salawat saya kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sanak keluarga dan para sahabatnya. Mohon izin juga mewakili panitia dan seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka yang sangat menantikan kehadiran Ibu baik secara offline dan saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi secara virtual dalam kegiatan webinar kepada Ibu Dr. Aiza Dahlan yang kami hormati dan kami banggakan. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk kami warga Kabupaten Kolaka dan juga kepada ibu-ibu yang telah hadir di webinar kita pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang telah bergabung di webinar kita pada hari ini. Saya selaku MC dan sekaligus moderator akan membacakan susunan acara kegiatan webinar pada hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, sambutan Ketua GOW. Dan acara inti, webinar Wanita Ilmu dan Rumah Tangga. Dan setelah itu kita akan melaksanakan sesi foto bersama dengan Ibu Dr. Aiza Dahlan. Dan kita lanjutkan dengan tanya jawab dan penutup. Baiklah, ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita membuka acara webinar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga acara kita ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa kendala, insya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Untuk menghemat waktu, kami persilakan kepada Ibu Ketua GOW Kabupaten Kolaka, Ibu Erlina Indah Arti, untuk menyampaikan sambutan mewakili GOW Kabupaten Kolaka. Tempat kami persilahkan dengan hormat Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu TPPKK Kabupaten Kolaka atau yang mewakili, yang saya hormati Dewan Penasehat GOW atau sebagai Ibu Kadis PPA, yang saya hormati ibu-ibu wakil dari GOW Gabungan Organisasi Wanita se-Kabupaten Kolaka, yang saya hormati seluruh
ibu-ibu gabungan organisasi wanita di se-Kabupaten Kolaka, serta ibu-ibu peserta webinar yang berbahagia. Dan yang saya hormati juga Ibu Dr. Aisyah Dahlan CHT. Selamat bergabung Ibu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya dapat terselenggara acara webinar hari ini yang merupakan bagian dari rangkaian memperingati Hari Ibu ke-92 di Kabupaten Kolaka ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih Ibu Dr. Aisyah Dahlan yang telah bersedia memberikan waktunya untuk mengisi menjadi narasumber webinar kami kali ini. Semoga cita-cita kami di gabungan organisasi wanita di Kabupaten Kolaka ini bisa bermanfaat webinar ini untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia dan khususnya ibu-ibu di Kabupaten Kolaka ini, sehingga ibu-ibu di Kabupaten Kolaka ini menjadi perempuan-perempuan yang tangguh, perempuan-perempuan yang berdaya, sehingga tercapailah cita-cita menjadi Indonesia yang maju. Dan bahkan saya berharap dan kami juga berharap menjadi Indonesia yang semakin maju lagi, insya Allah ya. Selamat menyaksikan ibu-ibu peserta webinar, dan jangan lupa buku catatan dan alat tulisnya. Semoga nanti juga kami punya linknya untuk bisa menonton atau apabila yang belum bisa mengikuti acara webinar hari ini. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua GOW Kabupaten Kolaka. Selanjutnya kita akan melaksanakan webinar acara yang kita nanti-nanti. Tapi sebelumnya itu seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi untuk seorang ibu, Ayah Dr. Aisyah Dahlan, tak ada yang tidak mengenalnya. Tapi tidak ada salahnya kita melihat CV atau kurikulum vitae dari Ibu Aisyah Dahlan. Host. Baik, Ibu, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Ibu Dr. Aisyah Dahlan, Certified Hypnotherapist, adalah seorang perempuan inspiratif yang cantik dan soleha yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1968. Beliau adalah seorang konsultan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Beliau juga adalah certified hypnotherapist dan merupakan praktisi neuroparenting skill. Riwayat pendidikan yang telah ditempuh Ibu Dr. Aisyah Dahlan yaitu TK Cempaka, Jakarta, SD Negeri Duren 3, Jakarta, dan SMP SMA Islam Al-Azhar Sisingamangaraja, Jakarta, dan telah menyelesaikan sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, dan menyelesaikan program profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan juga telah melaksanakan Drugs Abuse Counselor Training di Rumah Pengasih, Kuala Lumpur, Malaysia, dan juga telah mendapatkan Certified Clinical Hypnotherapist dan Certified Practitioner Neuro-Linguistic Programming. Adapun riwayat pekerjaan yang telah dilalui oleh Ibu Aisyah Dahlan yang sampai sekarang masih diamanahkan dari tahun 1998 sampai dengan 2002. Beliau adalah Kepala Unit Narkoba Rumah Sakit Harum, Jakarta. Selanjutnya, beliau juga di tahun 2000 sampai sekarang menjadi trainer program MBA dan juga di tahun 2003 sampai sekarang sebagai pembina Padepokan Recovery atau grup Slang, dan di tahun 2015 juga sampai sekarang sebagai Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia AIRI, dan di tahun 2016 sampai sekarang menjadi penasehat klinik narkoba Rumah Sakit Bayangkara Lemdikpol Jakarta. Banyak penghargaan yang telah diraih oleh Ibu Aisyah Dahlan sebagai wanita inspiratif, dan kami akan menyebutkan sebagian kecil bahwa pada tahun 2007 mendapatkan penghargaan sebagai
orang yang bekerja dengan nurani menurut 8 Habits Stephen Covey, dan di tahun 2013 juga mendapatkan penghargaan dari Ken Award Tupperware sebagai salah satu wanita inspiratif di Indonesia. Selanjutnya di tahun 2014 juga mendapat penghargaan IndiHome Inspiring Woman Award dari Telkom Indonesia sebagai Woman Health Activist, dan selanjutnya di tahun 2018 juga mendapatkan penghargaan sebagai perempuan inspiratif di Indonesia dari organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja OASE. Sangat menakjubkan apa yang telah dilalui oleh Ibu dan penghargaan-penghargaannya. Semoga semua yang bermanfaat insya Allah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang telah bergabung di webinar kita pada hari ini, yang kita ketahui bahwa wanita tidak hanya sekedar bekerja dan mengurus rumah tangga saja, namun harus memiliki bekal ilmu dan pengetahuan yang tentunya dapat menunjang peningkatan kualitas hidup keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga demi keselarasan dan keseimbangan dalam menjalankan aktivitasnya. Baiklah, kita akan mendengarkan langsung bagaimana Ibu Dr. Aiza Dahlan memberikan kita nasihat-nasihat, memberikan kita imun berupa ilmu dan pengetahuan dalam kegiatan webinar kita pada hari ini, yaitu webinar ilmu dan rumah tangga dengan tema keselarasan dan keseimbangan organisasi dan keluarga. Untuk itu, saya mohon waktu dan tempat kepada Ibu Dr. Aiza Dahlan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Marlina Abu SD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua GOW sekaligus Ketua Bayangkari Kabupaten Kolaka, Ibu Erlina Indah Arti AMKSG. Terima kasih Bu sambutannya, alhamdulillah. Dan seluruh Bapak Ibu yang hadir di acara webinar kali ini, alhamdulillah, Masya Allah. Dan ini dalam rangka masih Hari Ibu, hari ulang tahun yang ke-92, Masya Allah. Kita bisa sama-sama jumpa ya di Sabtu dan hampir akhir tahun. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ini undangannya, alhamdulillah. Baik, Ibu Marlina, seperti biasa karena modul saya biasanya berbasis otak manusia, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Silakan Bu. Iya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan sudah terlihat. Ya, baik. Bismillah, kita mulai ya. Ya, ini judulnya keren banget ya, Wanita, Ilmu dan Rumah Tangga secara garis besarnya. Dan hari ini kita, panitia mengamanahkan kami untuk membahas keselarasan dan keseimbangan dalam organisasi dan keluarga. Ya, Masya Allah. Baik, ya, istri yang bekerja di luar atau berorganisasi di luar, ini tentu kita saat ini banyak sekali ya kita lihat wanita berperan seperti ini ya. Namun tentu karena posisinya istri ya memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Pertama tentu mendapatkan izin dari suami, ini nomor satu syaratnya ya. Kemudian tentu juga kita harus mengurus urusan rumah tangga juga nih. Makanya perlu keterampilan-keterampilan yang efektif untuk membagi tugas kah, atau mana yang kita prioritaskan, mana yang penting, mana yang genting. Jadi ini harus ada pada seorang istri nih ilmu-ilmu tentang memanage bagaimana mengurus rumah tangga juga, namun juga bekerja dan berorganisasi ya. Kemudian juga tentu ya berpakaian secara syar'i ya, terutama yang kita muslimah ini ya. Kemudian juga aman dari fitnah, jelas, dan pekerjaan yang menolong banyak orang. Ini memang paling cocok buat perempuan, pekerjaan yang menolong banyak orang. Ya, tentu misalnya di bidang pendidikan terutama ya, bidang pendidikan, bidang kesehatan itu ada dua bidang yang memang paling cocok pada perempuan. Ya, baik. Dan kalau kita melihat riset daripada ahli ya, saya juga sempat kaget. Katakan begini ya. Suami istri kalau kerja, insya Allah rezeki keluarga 100%. Nah katanya begitu. Ya. Tapi ada penelitian mengatakan apa? Suami kerja, istri off, rezeki keluarga juga tetap 100%. Ya, ini kerennya bahwa di dalam konsep
ya alam semesta ini, konsep jagat raya ini, suaminya kerja, istrinya di rumah, artinya istrinya mempunyai profesi sebagai ibu rumah tangga, itu juga rezekinya 100%. Ya, saya juga kaget terhadap riset ini ya, Masya Allah ya. Ya, ini harus kita pahami buat perempuan, namun karena kita juga punya tanggung jawab terhadap masyarakat, ya makanya kita juga harus menjadi mujahidah dalam berumah tangga ya. Memang tidak kerja tapi kita berorganisasi untuk juga membagikan ya ilmu kita atau sharing keterampilan pengetahuan kita pada masyarakat ya. Baik, nah kembali soal kerjaan ini tentu ya kita harus paham sekali bahwa rezeki itu jaminan dari Allah ya. Ini surat At-Talaq ayat 2 dan 3 sering disebut ayat 1000 dinar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Ya. Jadi barang siapa bertakwa pada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini kita highlight ya, tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Masya Allah. Jadi intinya sebetulnya bertawakal. Ya. Jadi kita ikhtiar mengurus rumah tangga. Buat ibu yang bekerja juga ikhtiar karena memang diizinkan oleh suami, kita ikhtiar untuk ya membantu suami bekerja di luar atau ya kita berikhtiar juga untuk berorganisasi, tapi yang Allah mau minta adalah tawakal. Ya, tawakal itu hasilnya kita tawakal pada Allah. Tapi harus ikhtiar ya, insyaallah. Dan ingat rezeki itu tidak disangka-sangka. Kalau misalnya kita ini sering dikatakan bahwa setiap orang itu pintu rezekinya ada 99, gaji itu baru 1 pintu. Masih ada 98 pintu rezeki yang ini yang tanpa disangka-sangka kadang ada aja itu uang ya, ada aja ya rezeki berupa macam-macam, berupa kesehatan, ilmu ya. Kemudian ada orang yang kirimkan makanan, ya kirimkan beras dan sebagainya, Masya Allah itu rezeki ya. Atau kita lagi jalan orang tersenyum pada kita, itu juga rezeki ya. Baik, berikutnya dalam surat Al-Hud ya, surat Hud ayat 6, Allah telah menjamin rezeki untuk setiap makhluknya, tiada suatu binatang melata pun yang tidak mendapat jaminan rezeki darinya ya. Masya Allah, binatang melata saja dapat rezeki ya, dapat jaminan, apalagi kita manusia. Insya Allah yang penting kita harus beriman ya, menambah keimanan kita, terutama saat ini kondisi seperti ini ya, dikatakan banyak negara yang bangkrut, resesi dan sebagainya. Tapi karena kita beriman bahwa Allah Maha memberi rezeki, Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha mengayakan, Allah yang Maha membuka, Allah yang Maha memberikan kesehatan, melindungi, dan Allah Maha segalanya. Nah, ini harus yakin ya. Baik, dan dalam surat Al-Baqarah 233 ya, wajib bagi setiap suami untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada istri dengan sepantasnya. Jadi ini memang tugasnya bapak-bapak ini, memberikan nafkah dan pakaian. Ya. Jadi kalau istri bekerja dengan izin suami tentunya ya, dengan alasan ya mungkin membantu perekonomian keluarga kah, atau supaya tetap eksis, ya itu boleh aja, tapi memang kalau di Al-Baqarah 233 ini ya wajib bagi setiap suami memberikan nafkah dan pakaian pada istri dengan sepantasnya. Dan kalau fatwa Islam nomor berapa nih ya, 126.316 ya. Dalam fatwa Islam ditegaskan khusus masalah gaji istri yang bekerja semua menjadi haknya. Ya. Suami tidak boleh mengambil harta itu sedikit pun kecuali dengan kerelaan hati istrinya. Ya, ini yang harus kita juga tahu. Ya, kalau sudah pernah tahu juga kita tambah tahu lagi dan tambah paham. Artinya ya kita juga sebagai istri kita juga harus tahu kondisi. Ya, kita kerja dan kita ya, niatnya kan tadi membantu perekonomian keluarga ya. Jadi kita bantu suami, nah itu ya dengan kerelaan dari istri, Masya Allah itu ya pahalanya bertambah lagi ya, Masya Allah. Ya. Namun itu tadi ya ini kalau kita
para suami juga tahu bahwa kalau istri bekerja itu gajinya semua menjadi haknya. Nah, ini penting nih supaya saling memahami ya. Oke, baik. Dan kembali sekarang adalah era milenial ya. Sekarang kita bekerja di milenial, generasi era milenial. Ya, jadi generasi yang lahir dan tumbuh di lingkungan serba digital ini. Ya. Kalau saya mungkin yang lahir tahun 60-an, barangkali ada Bapak Ibu juga yang lahir tahun 60-an. Ya, ini generasinya belum milenial itu, masih generasi baby boomer dan generasi X ya. Nanti Bapak Ibu yang lahir mulai tahun 1980, nah itu sudah masuk kategori milenial. 80, 1980 sampai 1996. Itu disebut generasi milenial atau generasi Y ya. Yang lahir tahun 1997 sampai 2010 itu disebut generasi Z ya. Dan anak-anak yang 2011 sampai sekarang lahir atau sampai 2025 nanti lahir itu disebut generasi Alpha. Itu lahirnya tuh serba digital itu. Dan sekarang ini era digital, mau nggak mau yang generasi baby boomer dan generasi X yang kayak saya ini harus belajar juga tentang era digital ya. Milenial tidak bisa lepas dari perangkat mobile mereka. Rasa ya sama kita ya, kemana-mana bawa, kita punya smartphone, bawa gadget. Ya, ini kita rasa seperti ini. Kalau zaman saya dulu kemana-mana bawa buku. Ya. Tapi karena ini milenial mau nggak mau kita beradaptasi juga ya. Baik, dan milenial tumbuh dalam budaya berbagi. Ini kebaikan dari milenial ini, senang berbagi. Ya, senang share, ya apa saja di-share. Ada informasi apa di-share. Ya, bahkan kalau lagi makan juga sebelum makan di-share juga dulu. Ini budaya dari milenial. Ya, tentu saat ini karena kondisi seperti ini tentu hati-hati dalam men-share informasi ya. Pastikan dulu informasi itu faktanya yang nyata baru kita bantu share ya. Karena kadang-kadang kita terlalu men-share berita-berita yang hoax itu nanti tambah masalah itu. Kita terikut juga bertanggung jawab terhadap sharing informasi-informasi tersebut ya. Baik, jadi kalau gitu perempuan kita ini di era digital ya hendaknya pandai menggunakan teknologi untuk mencari ilmu dan meningkatkan keterampilan dan membantu perekonomian. Ya. Sekarang kan karena pandemi mau nggak mau teknologi informasi seperti yang sekarang kita lakukan ini kita pakai ya. Sebetulnya ini sebuah cita-cita yang luar biasa sebetulnya. Ini nanti yang memudahkan para ibu-ibu yang tetap bisa berorganisasi, tetap bisa bekerja dari rumah, ini sangat memudahkan sebetulnya. Ya, jadi sekali lagi teknologi informasi sekarang ini coba kita gunakan untuk hal-hal yang menunjang ya keseimbangan kita sebagai perempuan dalam berkeluarga dan berorganisasi. Ya, dan tema hari ini adalah keseimbangan. Ini kita harus menyambut dengan baik. Saya sangat menyambut dengan baik. Sebetulnya dulu ini sudah saya tunggu-tunggu teknik-teknik seperti ini. Tetap di rumah, tapi hari ini juga bisa jalan-jalan juga ini ke Kolaka ini. Alhamdulillah. Baik, dan tentu dalam surat Ali Imran ayat 36, walaisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya, mungkin sering teman-teman dengar tentang penelitian tentang otak pria wanita. Hari ini juga saya akan ulang sedikit. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita ingat kembali apa saja keutamaan-keutamaan perempuan yang Allah ciptakan pada kita dan keutamaan-keutamaan laki-laki yang Allah karuniakan pada laki-laki. Ya. Nah, jadi penelitian tentang perbedaan otak pria wanita itu banyak sekali. Ini saya ambil 2 riset saja. Ini suami istri Mr. Alan dan Barbara Pease. Mereka seorang trainer di Sydney, Australia. Dan mereka mengumpulkan hasil riset-riset berbagai ilmuwan tentang otak pria wanita. Ya, dan ini ada Dr. Luan Brizendin, beliau ini ahli neurolog atau ahli saraf, tapi ada yang mengatakan beliau ini juga ada ahli saraf dan ahli jiwa ya di University of California San Francisco. Ini uniknya apa? Mr. Alan Barbara Pease di Australia, Luan Brizendin ada di University California San Francisco. Mereka tidak janjian, mereka meneliti, meriset tentang perbedaan pria wanita, hasilnya sama. Ya, kenapa? Karena yang diteliti adalah sunnatullah. Ya, hukumnya Allah yang ada memang di tubuh manusia, khususnya pada pria apa, wanita apa. Ya. Ya, jadi kalau yang diteliti adalah otak, ini otak manusia. Jadi otak manusia itu terdiri dari otak besar dan ada otak kecil.
Kemudian kalau dari atas, otak terbelah dua ini yang bagian depan ya, bagian dahi yang kecil ini terbelah dua menjadi kanan dan kiri, belahan kanan yang ini, belahan kiri yang ini. Ya. Sama manusia laki-laki perempuan punya otak seperti ini, ya, tapi di dalamnya ada beberapa ya program-program atau beberapa struktur-struktur yang berbeda antara pria dan wanita yang Allah desain sedemikian rupa. Ya, ilmuwan itu kan hanya meneliti saja, oh begini ya Tuhan buat, oh begini rupanya kalau Tuhan ciptakan. Ya. Nah, jadi pria dan wanita tidak identik memang, karena isi programnya berbeda di otak. Bahkan kalaupun kita punya kulit sama, laki perempuan punya kulit, tapi kulit perempuan lebih lembut lagi, lebih tipis ya. Pria dan wanita, laki-laki perempuan punya rambut, tetapi beda lagi nanti teksturnya. Tekstur rambut wanita lebih lembut. Ya. Dan semuanya ya, jadi memang tidak identik, pria dan wanita tidak identik. Bahkan cara berpikirnya dan cara merespon sesuatu tidak identik. Ya. Namun pria dan wanita harus setara atau equal. Dalam apa? Dalam arti memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Ya, jadi memang tidak identik tetapi punya kesempatan yang sama. Ya, inilah makanya kita alhamdulillah ya bisa ya berkesempatan untuk menimba ilmu oleh guru siapa saja di mana saja, apalagi dengan teknologi seperti sekarang ya, kita bisa setiap hari searching mau belajar apa, tentang apa. Wah, asik sekali ini era milenial nih. Ya, ya. Jadi ini yang kita harus sepakati, memang pria wanita tidak identik tapi setara, equal dalam memiliki kesempatan pengembangan potensi. Termasuk juga setara dalam menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Ya. Baik, nah pada tahun 99 ya penelitian ada di Institute of Psychiatry London, sekarang namanya King's College London, ditemukan bahwa lokasi yang mengendalikan bicara dan bahasa dalam otak laki-laki dan perempuan berbeda. Ini harus kita pahami ya. Jadi ini otak laki-laki dan ini otak perempuan. Ini bagian depan yang ini nih, kanan dan kiri. Ya. Apa yang berbeda ini, otak perempuan ini, otak laki-laki dan otak perempuan ada warna orange yang berbeda. Laki-laki ada warna orange di otak belahan kirinya. Perempuan ada warna orange di belahan kiri dan kanannya. Ya, apa ini? Ini ternyata lokasi bahasa, lokasi kosakata, ya, lokasi gerakan tubuh, bahasa tubuh. Laki-laki hanya di otak kiri, perempuan di kiri dan kanan. Ya. Jadi lebih banyak otak bicaranya perempuan. Ini yang mendasari perempuan lebih pandai bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara. Nah, ini dia. Ya. Laki-laki karena otak kirinya hanya ya otak bicaranya di kiri, jadi dalam sehari mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata. 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan bahasa tubuh. Ya. Ya, rata-rata jumlah komunikasi sebanyak 7.000 kata. Ini Masya Allah, ini ya ini 7.000 kata ini rata-rata ya. Bunda yang punya suami pemikir atau pendiam mungkin cuma 5.000. Tapi ada juga laki-laki yang senang bicara karena wataknya pembicara, dia bisa 9.000. Tapi rata-rata 7.000. Ya. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan karena otak bicaranya kiri dan kanan, jadi dalam sehari wanita mengatakan 6.000 sampai 8.000 kata, 2.000 sampai 3.000 bunyi vokal, 8.000 sampai 10.000 gerakan bahasa tubuhnya. Jadi kalau di rata-rata wanita itu, perempuan itu berkomunikasi sebanyak 20.000 kata-kata. Ya. Bu Aisyah, saya kayaknya pendiam, enggak banyak bicara ini. Iya, perempuan yang enggak banyak bicara itu yang 16.000. Kata-katanya 6.000 tapi gerakan tubuhnya bisa 10.000 ini. Ya, 16.000 jadinya, ya. Nah, perbedaan ini saja ini yang harus kita pahami. Mungkin ibu-ibu pernah dengar juga cerita tentang ini. Tidak apa-apa diulang-ulang. Dengan diulang-ulang kita tambah paham. Oh, memang beda ya laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita. Ya.
Pria karena 7.000 terkadang kalau sudah habis kata-katanya di kantor, sudah susah bicara sama istrinya. Sementara istri kepengen terus cerita sama suaminya karena 20.000 kata belum habis. Ya, ini yang sering bikin bertengkar kalau nggak paham. Ya, suami datang di rumah, kita sambut dengan gembira, ya kita cerita panggil dia, bapak tadi itu ada acara, asik banget misalnya gitu ya. Nah suami mendengar istrinya cerita seperti itu, dia hanya bilang, gitu saja. Kenapa? Karena memang 7.000 katanya bisa jadi sudah habis dari kantor. Makanya ngomongnya sedikit. Ya, nah ini harus dipahami. Ini juga yang mendasari ibu-ibu kalau WA suami panjang lebar, cuma dijawab oka atau jempol begini saja. Nah, ya ini juga harus dipahami. Bukan laki-laki tidak mau bicara sama kita, tapi 7.000 katanya mungkin sudah habis. Makanya kalau WA suami agak pagi sedikit Bu, supaya ada jawabannya agak panjang sedikit. Ya. Tapi kalau sudah sore, sudah malam kita WA suami ini, wah kadang-kadang cuma dibaca, nggak dibalas gitu. Tapi harus paham, ya. Bukan berarti suami tidak mau, ya tidak suka bercerita sama istrinya, tetapi mereka kadang-kadang bawah sadar mereka mengatakan irit-irit bahasa, irit-irit kata-kata, nah begitu jadinya. Ya, nah, baik. Nah, kemudian apa lagi ya? Ini otak, kemudian kalau dibelah ada di tengah otak ini namanya corpus callosum, persis di tengah otak ini yang menghubungkan otak kanan dan kiri. Ya. Jadi kalau kita lihat kurang lebih seperti ini gambarannya. Laki-laki ada corpus callosumnya di tengah otak ini, perempuan juga ada corpus callosumnya, persis di tengah ini. Dia menghubungkan antara otak kiri dan kanan ini. Ya, karena kalau selain corpus callosum, otak itu terbelah, betul-betul terbelah. Nah, ya. Ternyata perempuan corpus callosumnya lebih tebal 30%. Ini penelitian Dr. Roger Grosky, ya, seorang ahli neurologi dari University California Los Angeles. Dia mengatakan perempuan memiliki corpus callosum yang lebih tebal dibanding laki-laki. Jadi ini, artinya kalau lebih tebal maka sambungan otak kiri kanannya perempuan lebih banyak. Karena lebih tebal apa yang terjadi? Maka perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Ini lagi potensi kita nih Masya Allah. Jadi sudahlah 20.000 kata dengan kata yang banyak itu makanya perempuan bisa ya membantu atau kalau sekarang lagi pembelajaran jarak jauh, ibu-ibu membantu anaknya belajar di rumah itu bisa itu. Apalagi corpus callosumnya yang tebal, ini ibu-ibu bisa mengerjakan berbagai pekerjaan tidak saling berhubungan dalam satu waktu, ini bisa. Makanya kalau saya ditanya, ibu-ibu bisa nggak Bu Aisyah kerja di rumah, kemudian juga berorganisasi? Bisa. Kenapa? Karena potensinya tadi. Ya. Kenapa Bu Aisyah itu tadi? Karena ada penelitian wanita atau perempuan kalau dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000, tidur malamnya tidak nyenyak. Maka coba salurkan itu 16.000 itu minimal ya dengan hal-hal yang berguna. Sekarang bantuin anak belajar di rumah, ibunya yang jelaskan, itu kan nanti menggunakan 16.000 kata kan. Ya, atau ya ikut berorganisasi, membantu misalnya diajak ya oleh teman-teman ya dalam sebuah organisasi membantu masyarakat, mengajar di suatu tempat barangkali ya itu kan nanti menggunakan 16.000 kata itu kan. Masya Allah ya, alhamdulillah. Ya. Atau misalnya ya seorang ibu memang tidak banyak bicara tapi dia suka menulis. Nah, ini watak ya, watak ada perempuan yang introvert dan ekstrovert. Yang introvert itu memang nggak banyak ngomong tapi banyak menulis. Ya, dia membuat tulisan-tulisan itu juga sama ya kategori dari minimal 16.000 kata tersebut. Ya. Nah, ini makanya perempuan bisa mengerjakan banyak hal ya, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, laki-laki bagaimana? Otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Ya, pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun, Bu. Jadi laki-laki kalau mengerjakan sesuatu di depannya, setelah 10 menit ke atas, itu otaknya konsentrasi ke depan dan pendengarannya menurun. Maka laki-laki hanya dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Untuk itulah ketika pria membaca koran, baca buku, pegang gadget, nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita padanya. Ini yang membuat kadang-kadang ibu-ibu
memanggil suami 1 kali dipanggil karena suami sedang konsentrasi, pendengarannya menurun, mereka tidak dengar. Tapi bukan sengaja tidak mau jawab ibu, bukan, memang sedang konsentrasi. Allah yang mendesain otak laki-laki seperti itu. Ya, bapak-bapak sedang working from home, dia fokus pada laptop di depannya. Kalau belum 10 menit dia dipanggil 1 kali masih jawab, atau diajak bicara masih jawab. Tapi di atas 10 menit sudah konsentrasi, pendengaran menurun. Maka kadang dipanggil 3-4 kali. Ya, ayah kan gitu ya. Perempuan kalau istri kalau panggil suaminya, kalau baru 1 kali masih cantik dia senyum. Karena enggak jawab suaminya, dia tidak menoleh suaminya, panggil lagi yang kedua naik setengah oktav. Ayah masih senyum. Karena enggak balik, enggak menengok, karena enggak dijawab juga, naik lagi 1 oktav. Ayah. Nah, tapi sudah mulai yang ketiga dan keempat ini, mukanya sudah tidak tersenyum. Makanya banyak suami itu kalau menoleh istrinya panggil, dia menoleh istrinya, dia heran. Kenapa istri saya marah? Kenapa itu perempuan kalau panggil itu mukanya cemberut? Ya, karena bapak-bapak enggak tahu kalau itu panggilan keempat. Yang cantik istri itu panggilan pertama dan kedua. Nah, ini yang harus difahami nih. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Nah, supaya suami sewaktu dipanggil, suami waktu menoleh dan kita tetap cantik Ibu, ya. Tetap pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Nah, itu caranya. Ya, jadi kita tetap senyum ya. Ayah. Oh, ayah. 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 Nah, itu. Supaya sewaktu dia menoleh panggilan ketiga dan keempat, ya, perempuan tetap cantik. Ya, kita tetap cantik, Bu. Ya, karena apa? Karena memang itu ya laki-laki, hampir semua laki-laki di atas 10 menit dia konsentrasi. Atau kalau seorang bapak atau anak laki-laki sedang bekerja, kemudian kita di belakangnya perempuan sambil lalu saja ajak makan. Pak sudah siap makan yuk. Itu bisa nggak dengar loh Bu. Karena kita sambil lalu. Ya. Perempuan menganggap masa sambil lalu nggak dengar, kita saja perempuan sambil masak saja, suami ngomong sambil lalu, itu kita dengar. Itu karena otak kita, korpus kolosumnya tebal Ibu. Laki-laki lebih tipis, sehingga mereka harus dicolek. Ya, Pak, ayo makan gitu. Kenapa saya suka ulang-ulang ilmu ini? Karena bertengkarnya suami istri gara-gara sesuatu yang fitrah yang berbeda ini. Dan kadang-kadang suka jengkel, setiap hari dipendam-pendam jengkelnya, akhirnya marah sama suaminya. Padahal suami juga bingung, apa yang salah saya ini katanya gitu. Saya salah apa sih? Nah, ini makanya saya senang sekali mensosialisasikan perbedaan ini, apalagi kaitannya dengan perempuan dan laki-laki. Perempuan yang bekerja juga berorganisasi, kalau misalnya nanti berorganisasinya dengan laki-laki juga jangan heran, karena kalau bapak-bapak sudah bekerja di luar juga, ya lihat laptopnya, fokus pada laptopnya, dipanggil 1 kali itu nggak dengar. Jadi panggil 3-4 kali. Ini harus paham juga, karena sampai dimanapun tetap ya perbedaan ini sampai era apapun dia tetap begini. Ya. Baik. Nah, anak laki-laki juga yang punya anak laki-laki, apalagi sekarang era gadget, ya apalagi sekarang sekolahnya juga pakai gadget. Ini harus difahami nih. Jadi kalau ibu-ibu panggil anak laki 1 kali, 2 kali tidak jawab, panggil lagi yang ketiga dan 4 kali. Tapi tetaplah senyum. Supaya anak laki-laki sewaktu dia menoleh ke ibunya, dia tidak sedih melihat ibunya cemberut, melihat ibunya melotot. Ya. Dan tolong tidak direbut mainannya anak laki-laki. Laki-laki paling tidak suka sedang main, ibu panggil karena memang dia tidak dengar kesian. Ya, kalau orang Bugis bilang gitu ya, dia tidak dengar kesian. Ya, kita ambil mainannya, marah sekali itu. Jadi dia sedih sekali. Yang bahaya apa? Nanti dia mainnya di luar rumah. Kalau main di luar rumah itu banyak bahayanya. Saya sejak tahun 98 urus narkoba, ada beberapa pasien saya itu sering main di luar rumah. Kenapa? Karena kalau di dalam rumah ibunya suka rebut mainannya. Ditarik. Alasannya itu, habis kau saya panggil-panggil tidak jawab. Padahal anak laki-laki bingung, kapan ibuku panggil ini? Ini kadang-kadang sering seperti itu ya, anak laki-laki terzolimi oleh ibunya sendiri karena kita tidak tahu otaknya. Ya. Nah ini, jadi laki-laki karena korpus kolosum ini di tengah, karena lebih tipis, maka otak laki-laki yang kanan kerja sendiri, kiri kerja sendiri. Ini yang membuat laki-laki cepat konsentrasi kalau mengerjakan sesuatu di depannya.
Ya, setelah 10 menit itu konsentrasi dan pendengarannya menurun. Ya. Perempuan karena otak tengahnya tebal, maka otak kiri kanannya tersambung lebih banyak. Ini yang membuat perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Ini, ya, makanya perempuan disebut multitasking, laki-laki monotasking. Ya, nah. Tapi Bu, ada komplikasi atau efek sampingnya juga otak ya kita perempuan kayak gini. Karena otak kiri kanannya tersambung, maka perempuan sering salah tunjuk arah. Pak, belok kanan Pak, tapi tangannya ke kiri, itu sering pada perempuan. Ya. Makanya jangan heran ibu-ibu kalau berkendaraan yang bawa mobil atau bawa motor, kadang sennya di kanan, beloknya ke kiri. Sennya di kiri, beloknya ke kanan. Itu karena otak kita antara kiri kanan, beberapa detik pertama, itu susah membedakan mana kanan, mana kiri. Itulah makanya ibu-ibu tanpa terasa ini suka pakai cincin, barangkali cincin di kanan. Jadi dia oh ini tangan kanan ini, cincin tangan kanan. Jam tangan kiri, ini yang tangan kiri gitu. Karena kalau tidak itu suka salah tunjuk itu. Ya. Misalnya suaminya bawa mobil, kita ya mau jadi navigator gitu. Udah lampu merah, kita bilang Pak kanan, Pak kanan. Padahal maksud kita tuh kiri. Jadi kita bilang kanan. Jadi pas suami ke kanan kata istri, kenapa kanan Pak? Loh, kau tadi bilang kanan. Oh iya ya, astagfirullahaladzim. Nah, seperti itu ya. Nah, ini. Makanya perempuan ini kalau baca peta, itu dia agak kesulitan di awal-awalnya. Antara menentukan kanan kiri, ya utara selatan, timur barat, ini agak susah. Hanya 8% sampai 12% perempuan jago baca peta. Itu satu karena terbiasa, kedua mungkin agak tomboy memang otaknya. Jadi langsung ke sini Pak, sini lebih jago dari suaminya. Tapi cuma 8% sampai 12%. Selebihnya kalau baca peta itu buka waza bingung, mana utara selatan. Jadi agak lama dulu sedikit dia loading dulu kayak gini. Nah, itu pada perempuan ya. Nah, sekarang laki-laki kalau kita suruh dia bekerja kayak gini, setrika juga, gendong anak, kemudian juga ya telepon, wah ini susah ini, terlalu berat. Kenapa? Karena otak laki-laki didesain tidak multitasking. Tapi bisa Bu Aisyah, bisa, tapi berat sekali kasihan. Capek, habis ini pasti capek sekali. Ya. Atau suruh ngurus anak-anak, banyak anak begini, habis itu laki-laki bisa capek sekali. Kadang dia nggak ngerti kenapa saya capek ya gitu. Karena otaknya tidak didesain untuk bisa seperti ini. Ya, kalaupun sesekali ya setahun sekali aja. Habis itu dia kalau setiap hari begini, ya Allah kesian banget. Ini banyak bapak-bapak merasa ya kenapa saya kesulit banget nih untuk seperti ini. Ya. Kalau perempuan itu dengan senang hati sambil gendong anak, sambil nyuci, atau ini seperti ini sambil gendong anak, potong-potong kentang, sambil telepon juga. Ah ini perempuan ini. Karena perempuan multitasking. Ya. Nah itu tadi sambil telepon gendong anak, bikin minum, nah, ini perempuan, ya. Nah, sambil setrika, sambil working from home, atau sambil dengar seminar hari ini barangkali ibu-ibu hari ini ikut sambil seminar tapi sambil masak atau sambil suapin anak, itu perempuan jago memang. Dan keuntungannya seminar online itu seperti ini nih, enak sekali dari rumah bisa sambil kerja masih dengar juga karena perempuan bisa kan. Sambil kerja sambil mendengar bisa dia. Karena otak tengahnya tebal. Nah, ini asiknya, inilah keuntungannya perempuan sehingga makanya dikatakan masih bisa menyelaraskan antar pekerjaan dan berorganisasi juga atau juga yang bekerja ya. Hanya memang ada konsekuensinya, perlu energi lebih banyak. Jadi harus minum lebih banyak, makan lebih banyak ya Bu, yang banyak kerjaannya ya. Nggak usah takut gemuk. Kalau takut gemuk, tambah gemuk itu ya. Oke. Nah, bapak-bapak bisa nggak masak? Ya, kalau yang bakatnya masak bisa masak. Cuman terkadang bapak-bapak kalau masak seperti ini, dia fokus ke depan. Takutnya anaknya jatuh ini. Sering seperti itu, ya. Bapak-bapak kalau bantu anak bekerja online kayak gini bisa. Karena dia cuma satu fokusnya saja. Tapi jangan lagi sambil dia fokus kayak gini suruh telepon, ini susah. Ya. Misalnya seorang bapak kita titip ya anaknya mau ya sekolah dari rumah, bapaknya juga kerja dari rumah, bisa. Tapi kalau si bapak sudah fokus lagi di laptop, ya sudah fokus pekerjaan sampai 10 menit ke atas, itu mungkin anaknya panggil ayah. Nah, baru yang ketiga kali dia dengar. Itu bukan berarti suami tidak peduli, bukan karena memang sedang konsentrasi. Ya.
Dan laki-laki kalau sudah konsentrasi, kemudian buyar lagi, kadang-kadang susah lagi konsentrasi ke depannya. Dia waktu 10 menit lagi. Maka kadang-kadang bapak-bapak suka merasa, aduh ya nggak betah saya kerja di rumah ini karena terlalu banyak gangguan, kata bapak-bapak. Ya, itu karena sebetulnya dari konsentrasi ke sini, ya dia melihat anaknya dulu kah atau lihat istrinya, kalau istrinya panggil, masuk lagi konsentrasi butuh 10 menit. Itu yang agak lama. Dan kalau tidak tahu tentang kerja otak, ini nanti merasa susah dan merasa banyak gangguan. Tapi kalau sudah tahu ya tenang aja. Buat istri kalau sudah lihat suaminya fokus ya sudah tidak usah dipanggil-panggil, nanti saja dipanggil. Ya, oke. Ini harus paham ini. Kalau enggak bertengkarnya gara-gara ini terus. Bapak-bapak kita minta tolong gendong anak seperti ini. Bisa, tapi nggak bisa lama-lama. Pak titip sebentar nah saya mau sholat misalnya gitu. Berapa menit? Bapak-bapak selalu mau berapa menit gitu. Setengah jam aja, setengah jam. Oke. Karena dia tahu setengah jam maka dia bisa tinggalkan pekerjaannya setengah jam dulu untuk gendong anaknya, main sama anaknya. Kalau dia begini dia fokus ini. Tapi jangan lagi sambil buka laptop. Ya. Dan buat ibu-ibu juga kalau bilang sama suami setengah jam, tolong setengah jam. Karena kita kadang-kadang merasa, ini sekalian. Ya, anak sudah dipegang bapaknya, biar sekalian saja. Akhirnya 2 jam. Besok-besok bapak-bapak kalau kita bilang, Pak titip dulu setengah jam, ya suka nggak percaya itu. Ya. Nanti apa yang terjadi? Dia enggan. Kenapa? Karena laki-laki memang difokuskan untuk mencari nafkah. Ya, jadi sesekali begini, mau dia asal jelas waktunya. 15 menit Pak, 15 menit nih. Setengah jam, karena nanti dia 15 menit setengah jam itu dia men-saving waktu untuk tinggalkan pekerjaannya dulu kan gitu. Tapi kalau sudah minta 15 menit karena kemudian kita tinggalkan jadi 2 jam, itulah buat laki-laki sering kesal, sering marah. Ya. Seperti ini bapak-bapak bisa. Karena ini fokus satu dan ini anaknya sudah besar. Ya. Karena nggak bakal dia jatuh kan kalau dia sudah besar. Nah, buat ibu-ibu juga karena kita kadang-kadang terlalu penat, terlalu capek, terkadang memang butuh istirahat sebentar aja. Sebentar aja. Ya. Dan buat ibu-ibu yang merasa ngantuk istirahat sebentar, tidak perlu juga merasa bersalah. Aduh, saya tidur lagi ini, jadi pekerjaan tidak selesai. Nggak perlu begitu, Bu. Istirahat aja sebentar, 10 menit, 15 menit. Malah pas bangun jadi segar kembali, pekerjaan jadi bisa terselesaikan. Jadi ini yang harus difahami juga buat kita perempuan. Ya, istirahat sebentar saja itu tidak masalah itu. Yang jadi masalah sudah istirahat kita marah-marah, itu baru jadi masalah. Ya, tapi kalau kita tahu bahwa ya Allah saya istirahat sebentar aja ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, tidur. Atau kasih tahu orang di rumah atau kasih tahu suami saya istirahat sebentar aja 15 menit. Saya juga gitu kalau mau istirahat saya WA suami saya, ya Pak, Ayah saya istirahat sebentar aja 1 jam misalnya gitu ya, atau setengah jam. Dia tahu itu makanya dia nggak akan telepon, nggak akan chat WA gitu ya. Ini perlu, apalagi ibu-ibu yang masih produktif, masih mens, ya kadang-kadang mau mens 2 hari, mau mens itu kita capek sekali. Atau mens hari pertama sampai hari ketiga capek sekali, maka silakanlah istirahat. Ya, tidak apa-apa, tidak semua pekerjaan di rumah harus selesai hari itu. Ya, istirahatlah. Me time boleh. Bu Aisyah boleh nonton film Korea nggak kalau me time? Boleh aja Bu. Pokoknya atur saja. Kita punya kesenangan apa? Ya atur saja. Ya. Baik, nah sekarang saya mau cerita tentang organ di dalam otak namanya hipotalamus. Ya, bentuknya segitiga, ada di tengah otak ini. Ya, hipotalamus, laki-laki ada hipotalamusnya, perempuan ada hipotalamusnya. Ya. Tapi ada perbedaan sedikit antara hipotalamus laki-laki dan perempuan. Ya. Apa perbedaan hipotalamus laki-laki dan perempuan? Ya. Ternyata hipotalamus laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Jadi perempuan lebih lebar. Ya. Fungsi hipotalamus apa Bu Esa? Banyak sebetulnya fungsi hipotalamus. Tapi berkaitan dengan laki-laki perempuan ini ada fungsi utamanya adalah menjaga keamanan. Hipotalamus menjaga keamanan. Karena laki-laki 2,5 kali lebih lebar, artinya apa? Artinya laki-laki lebih jago jaga keamanan dibanding perempuan. Ya, itulah laki-laki lebih apa istilahnya? Lebih punya fitrah memang menjaga keamanan. Menjaga keamanan siapa? Ya menjaga keamanan dirinya, menjaga keamanan
anaknya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan ekonomi. Itulah tadi namanya mencari nafkah itu. Ya, menjaga keamanan. Kalau suami yang bekerja pada negara, dia tambah lagi tugasnya menjaga keamanan negara. Ya, itu yang luar biasa ini buat suami-suami yang bekerja pada negara ini kan, ya betul-betul ya menjaga keamanannya double-double ini. Makanya kita harus pahami, ya. Bahkan anak laki-laki sendiri pun, walaupun misalnya waktu kecil masih kecil, ibunya sakit, anak laki-laki itu yang jaga ibunya loh, walaupun sambil bermain. Ya, coba ibu-ibu ingat yang punya anak laki-laki, pada saat dia masih kecil, ya waktu kita sakit, ibu sakit, dia yang jaga keamanan. Dibanding kakaknya atau adiknya sama-sama perempuan, laki-laki itu langsung menjaga keamanan. Ya, nah, kemudian ini juga pusat lapar dan haus. Laki-laki lebih cepat lapar dan haus dibanding perempuan. Makanya sebagai seorang istri, ibu perlu perhatikan makan minum suami dan anak-anak, khususnya anak laki. Ya, itu perlu sekali. Memang kalau kita mau berorganisasi karena memang diizinkan, alhamdulillah boleh. Ya, tapi itu tadi makan minumnya suami sudah perlu harus disiapkan. Kalau ibu misalnya yang masak sendiri, coba sudah biasanya suami mungkin makan siang, barangkali pada saat siang, ibu cepat-cepat pulang lah, temani suami makan. Ya, atau misalnya ada yang tidak bisa masak, jadi beli barangkali titip sama teman, minta tolong dimasakkan, dibuatkan catering, itu silakan saja. Yang penting ingat makan minumnya suami. Dan laki-laki kalau sampai di rumah 10 menit pertama, yang paling dia senang kalau istrinya tanya, Bapak sudah makan? Kita sudah makan Pak, misalnya gitu ya. Ayah mau makan? Itu. Ya. Walaupun kita tahu dia pergi makan, tanya aja lagi, ayah mau makan lagi enggak? Nah itu senang dia. Ya. Senang. Beda sama perempuan. Perempuan kalau ditanya, kita mau makan, itu agak marah kalau perempuan. Kenapa? Karena perempuan hipotalamusnya kecil, sempit. Ya. Tapi kalau laki-laki harus ditanya makannya, siapkan makan minumnya itu. Ya. Termasuk anak laki-laki juga. Anak laki-laki apalagi sudah besar ya. Kita harus ingat dia siapkan makan minumnya gitu. Mau makan apa nak? Kita mau makan apa nak? Ya, gitu. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut lapar. Susah dia menerimanya itu. Atau misalnya ada anak laki-laki mengerjakan tugas. Ada tugas sekolahnya 10 nomor. Ya, dia sudah kerjakan 9 nomor, tinggal 1 lagi. Terus dia bilang sama ibunya, ibu lapar kak ibu? Ibu saya mau makan, misalnya gitu ya. Bunda lapar kan gitu ya. Kadang perempuan ibu-ibu suka bilang apa? Tanggung 1 lagi kau kerjakan, 1 lagi tugas kau kerjakan. Karena kita perempuan kan tahan lapar Bu, jadi 1. Iya, ini mohon maaf mati lampu di rumah. Iya, gak apa-apa Bu, alhamdulillah ya. Iya, baik sudah tergabung kembali ya. Ya. Baik, terima kasih. Ini alhamdulillah bisa bergabung. Kita lanjutkan ya. Iya, ya. Baik Bu Erlina beserta Bapak Ibu semuanya, saya lanjutkan kembali. Mohon izin, mohon maaf tadi mati lampu. Ya. Saya share screen kembali yang tadi sambungannya. Iya, baik. Ya, sudah terlihat kah? Ya, baik. Ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya, sekali lagi tadi hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Tadi sudah kita bicarakan hipotalamus pusat menjaga keamanan dan ini pusat lapar dan haus. Maka perhatikan makan minum suami dan makan minum anak-anak, khususnya anak laki-laki. Ya, tadi saya sempat sharing bahwa anak laki-laki kalau sudah bilang saya lapar Bu atau saya itu kasih makan aja dulu. Daripada kita bilang tanggung kerjaan tugas ini tanggung kan gitu ya. Iya, kasih saja makan dulu karena anak laki-laki kalau sudah bilang lapar itu berarti dia sudah tahan minimal setengah jam itu laparnya itu. Ya. Makanya kalau belajar online buat anak laki-laki tetap ya siapkan kasihan makan atau biskuit di sampingnya itu kalau anak laki-laki cepat lapar memang Bu. Ya karena hipotalamusnya lebar. Antara pusat tanggung jawab dan pusat lapar dan haus itu satu tempat. Jadi buat laki-laki beda sama anak perempuan. Anak perempuan itu mungkin nggak terlalu banyak makan, anak laki-laki itu makannya banyak. Apalagi yang sudah mulai remaja. Ya. Apalagi hipotalamus ini pusat tidur. Pusat tidur. Makanya laki-laki lebih cepat tidur Bu. Banyak istri suka heran kenapa suaminya ya sudah masuk kamar langsung tidur gitu. Itu karena pusat tidurnya laki-laki lebih lebar. Apalagi kalau dia capek bekerja. Ya.
Makanya dia tidur. Nggak usah heran kalau ya pada saat ibu masih bangun gitu, suami sudah tertidur. Bahkan mungkin perempuan tidur dan kemudian ya yang punya anak kecil barangkali ini, ya anak bayinya bangun nangis, ibunya bangun, bapaknya tetap tidur. Ya, itu nggak usah marah Bu. Kenapa? Karena memang laki-laki pusat tidurnya lebih lebar. Ya. Dan kalau anak laki-laki sedang belajar online, ibu lihat dia terkantuk-kantuk, itu karena memang laki-laki, apalagi remaja ya, anak remaja laki-laki itu butuh tidur antara 10 sampai 12 jam. Ya kan? Jadi harus difahami supaya kita nggak selalu marah-marah. Biar aja dia istirahat, tidur. Tapi nanti dia bagaimana dia dengar pelajarannya? Ya sudah doain aja Bu. Kadang-kadang orang ngantuk itu ya ilmu yang dia dengar masuk. Kalau dari ilmu hipnoterapi ya Bu, orang ngantuk itu kita sebutnya auto hipnosis ya, otomatis. Dan kalau dia dengar orang yang bicara dekatnya itu bisa masuk pelajarannya Bu. Ya, daripada kita marah-marah terus ya. Oke. Kemudian juga ini pusat syahwat birahi. Ya. Itu juga sebagai seorang istri, fungsinya ini, perannya ini, ya harus pusat syahwat birahi suami karena lebih lebar, harus terpenuhi. Ya, kebutuhan syahwat birahi laki-laki. Ini kita harus bicara. Kenapa? Karena hipotalamus ini ya pusat menjaga keamanan tadi, pusat bekerja, dan juga pusat syahwat birahi, dan juga pusat tidur. Artinya kadang-kadang laki-laki memang dia tertidur tengah malam itu barangkali karena juga pusat syahwat birahinya tegang karena bekerja, terlalu banyak bekerja, itu tentu dia kadang dia minta berhubungan intim sama istrinya, itu segeralah harus direspon dengan baik, kecuali ibu menstruasi atau sedang masa nifas. Ya. Itu peran sebagai seorang istri. Sampai ya karena itu tadi ya antara pusat kerja dengan pusat syahwat birahinya ini sama tempatnya, makanya ya kita juga diingatkan di dalam konsep Islam, pokoknya kalau suami meminta mengajak hubungan intim suami istri, istri itu harus rela melakukannya. Karena kalau tidak bisa dimarahin atau dilaknat oleh malaikat, itu malaikat nggak mau doain kita di kanan kiri. Saking apa? Secara anatomi hipotalamusnya laki-laki lebih lebar. Karena kalau dia sudah capek kerja, hipotalamus tegang, ini susah lagi bekerja besok. Makanya harus dilepaskan dengan tidur dan itu tadi hubungan intim suami istri. Itu juga salah satu perannya istri, bagaimana caranya supaya segar bugar. Saya capek Bu Aisyah, saya habis bekerja, berorganisasi pula. Ya, tapi ini tugas kita, memang tugas perempuan. Ya, olahraga kayak Bu apa, atau makan makanan yang bergizi, minum madu, atau habatus sauda, atau apapun yang membuat kita senantiasa sigap apabila suami mengajak hubungan intim. Ya Bu ya. Baik, terus apa lagi yang saya mau sampaikan sebelum kita nanti buka tanya jawab. Tubuh manusia itu ada dua. Ada badan seluler namanya, ini badan kasar yang kita pegang ini Bu. Ya. Dan tubuh manusia juga ada badan namanya badan bioplasmik. Jadi dari tubuh manusia ini keluar cahaya ini, keluar gelombang. Wabil khusus dari daerah jantung. Ini ada vibrasi gelombang yang keluar dari tubuh kita. Ya. Dan gelombang ini membawa pesan doa, membawa pesan niat, dan membawa pesan prasangka. Ini keluar ini. Ya. Dari mana Bu Aisyah keluarnya? Dari pembuluh meridian ini. Di bawah kulit ini ada titik-titik lubang energi. Titik-titik lubang energi yang bisa mengeluarkan gelombang elektromagnetik ini Bu. Nah, terus dari mana sumbernya? Ya, sumbernya dari makanan. Makanan minuman yang diproses dalam tubuh badan seluler manusia, di sel-sel tubuh. Yang dari otak sampai ujung kaki ini ada sel-sel kayak gini nih Bu. Ya, nah seperti ini. Ini triliunan. Ini kalau dibelah seperti ini. Bagian mana Bu Aisyah yang mengeluarkan energi tadi? Ini yang biru ini namanya mitokondria ini. Ada triliunan mitokondria pada diri manusia. Ya. Dan yang luar biasa dari riset dari biomolekuler terbaru mengatakan mitokondria setiap manusia itu dibawa dari sel telur ibunya, bukan sperma ayah. Mitokondria. Ya. Jadi saya, Aisyah Dahlan, mitokondria di tubuh saya itu dari ibu saya, sel telur ibu saya, Hermina Ishak. Nama memang dari ayah saya, Bapak Dahlan Hussein itu ayah saya, makanya saya pakai nama Aisyah Dahlan.
ya, Aisyah Dahlan Hussein. Tapi mitokondria di tubuh saya yang menghasilkan energi itu dari ibu saya. 5 orang anak saya, 4 laki-laki, 1 perempuan, namanya Lanang, Prio, Kakung, Jaler, Ragil. Mitokondria mereka dari saya, ibunya. Tapi mengambil nama ayahnya. Mereka semua pakai nama Sismadi, nama ayahnya, Priyanto Sismadi. Ya. Suami saya, Bapak Priyanto Sismadi, Dr. Priyanto Sismadi, mitokondrianya dari ibunya. Dari ibunya. Ya. Maknanya apa itu Bu Aisyah? Maknanya adalah ya, energi itu dari ibu. Baik energi badan seluler maupun sinyal. Ya, itu dari ibu. Jadi kalau ibu semangat, itu anaknya bisa semangat, Bu. Ya. Anaknya semangat. Kenapa? Karena ya badan ini ya nanti keluar dari sinyal dan apa yang diucapkan, yang dipikirkan, yang diucapkan itu jalan di badan ini dan nanti keluar. Jadi kalau semangat, kita semangat ini akan memancar semangat itu. Ya. Dan menular, semangat ini menular. Ya selain semangat apa? Gembira, bahagia itu menular. Ya. Dan ternyata bukan hanya emosi positif yang menular, emosi negatif juga. Kalau kita kesal, maka dia akan kesal. Satu rumah kesal. Ya. Nah, kalau semangat kita satu rumah ikut semangat. Jadi sinyal ibu bisa menular ke anak. Kenapa begitu Bu Aisyah? Karena tadi kita belajar bahwa mitokondria anak yang menghasilkan energi, baik energi fisik maupun gelombang, itu dari ibunya. Dari ibunya. Maka sinyal anak sama sinyal ibu ini kalau ibarat provider itu satu provider. Kalau ibunya Telkomsel, 1, 2 Bu. Ya. Bu Marlina. Bu, ya udah masuk. Mohon maaf ini. Gak apa-apa Ibu. Iya, di rumah saya lagi listrik up and down terus. Masya Allah. Ya baik, saya sambung kembali. Mohon maaf, mohon izin ini saya sharekan terlebih dahulu lagi ya. Ya, sebetulnya sudah tinggal sedikit lagi, tapi ya itu tadi mati lampu. Iya, baik. Jadi sekali lagi sinyal anak itu sama dengan sinyal ibu. Jadi kalau ibunya Telkomsel gitu ya, ini bukan di endorse ya, cuman umpama saja ya. Anaknya juga Telkomsel. Ya. Jadi kalau ibunya sedih, itu bisa menular ke anak dan anak bisa 3 kali sedih. Itu ada risetnya itu. Ya, ada 3 kali. Kalau ibunya marah, ibu marah-marah nih, itu lama-lama anak ikut 3 kali marah, Bu. Ya. Tapi kalau ibunya semangat, anak akan 3 kali semangat. Ibunya senang akan 3 kali senang. Itu anak-anak. Ya. Kalau suami gimana Bu Aisyah? Suami 1 kali perbandingannya. Jadi kalau seorang istri senang, suami ikut 1 kali senang. Seorang istri kesel, suami ikut 1 kali kesel. Dia seperti itu. Tapi terhadap anak bisa 3 kali. Kenapa? Karena mitokondria anak sama dengan ibu. Kalau suami, antara suami dengan istri itu sinyalnya berbeda, Bu. Cuman sudah selaras. Ibarat misalnya, suami saya pakai XL, saya Telkomsel. Kenapa sudah selaras? Karena sering terjadi hubungan yang intim. Ya, misalnya suami kan sering banget telepon saya, makanya di tempat phone booknya itu nama saya mungkin paling atas. Jejak digital bahwa sering telepon itu dia ada gitu, makanya jadi gampang kalau kita menghubungi kan gitu. Dalam sinyal manusia itu antara suami selaras, kenapa? Karena adanya hubungan intim suami istri. Itulah perumpamaannya. Tapi dengan anak itu sama persis. Ya. Jadi kalau ada ibu-ibu tanya, Bu Aisyah bagaimana caranya anak supaya semangat? Bikin diri ibu semangat. Gimana caranya bikin semangat? Ya ngomong sendiri, Bismillah ya Allah, saya semangat. Gitu caranya paling gampang itu. Ya. Atau kalau misalnya kita sedang sedih, capek, misalnya capek sekali, istirahat saja dulu, Bu. Ya, istirahat, tidur, rebahan, ya. Nanti sambil rebahan, tarik nafas panjang, istighfar perbanyak, itu insya Allah. Ya, bangun tidur sekitar 15 menit atau setengah jam, itu sudah semangat atau sudah gembira lagi. Sehingga apa? Sehingga satu rumah itu bisa gembira. Ya, itu hebatnya seorang perempuan. Inti magnet di rumah itu tergantung istri atau tergantung ibu-ibu. Ya. Nah, ini harus kita pahami. Jadi sekali lagi, kalau kita bahagia ya, apa yang terjadi? Satu rumah terasa bahagia dan
sinyal ini punya sifat adalah menarik. Menarik apa? Menarik apa yang kita pikirkan dan rasakan, Bu. Apa yang kita ucapkan. Makanya bahagia akan bertambah, Ibu, kalau kita selalu menyebarkan bahagia. Ya. Nah, dunia ini tidak pernah diam, meskipun dalam keheningan selalu bergetar dalam vibrasi yang tidak tertangkap panca indera. Jadi kita nih mengeluarkan gelombang, Bu. Persis gadget kayak gini nih. Ya. Manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya atas daya tarik undangannya sendiri. Kalau ibu terlalu sedih, terus-terusan sedih, tidak cepat-cepat move on, maka akan tambah sedih ibu nanti, ditarik peristiwa yang tambah sedih. Ibu marah, terus-terus marah, tidak cepat-cepat move on, kata anak sekarang, maka akan ditarik peristiwa yang tambah marah. Ya, kalau kita mengeluh, terus mengeluh, merasa nggak cukup-cukup ini gajinya suami nggak cukup-cukup, makanya nggak cukup-cukup. Ya, makanya kita disuruh minta selalu bersyukur supaya apa? Allah memberikan ya keberkahan lagi, Allah memberikan karunia-karunia lagi kalau kita bersyukur. Kenapa? Karena memang diteliti tubuh manusia ini kayak magnet. Dan di alam semesta ada hukum namanya law of attraction. Ya. Saat Anda berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, maka energi perasaan dan pikiran akan mencari, mencocokkan, dan menarik hal yang serupa yang berada di alam semesta dengan apa yang Anda rasakan dan pikirkan ke dalam kehidupan Anda. Ya, ini menarik. Ya, makanya kita hati-hati, bukan tidak boleh marah, bukan tidak boleh kesel. Kalau kita ada orang yang mengerjakan sesuatu membuat kita tidak sama apa yang selama ini kita arahkan, tentu kesel, marah, tetapi cepat-cepat dirubah. Ya. Kenapa? Karena nanti bisa memberikan ya menularkan kemarahan satu rumah, bahaya. Nanti menarik peristiwa yang tambah bikin marah. Ya, cara merubahnya bagaimana, Bu Aisyah? Cara paling umum adalah tarik nafas panjang. Gitu kalau ibu ada kesel, gitu ya. Nah, tapi buat kita keluarga muslim ada cara yaitu beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kita istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau kita bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu ya. Buat saudara-saudaraku yang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, mungkin ada kalimat-kalimat yang diajarkan oleh agama masing-masing. Itu coba dipakai itu. Coba dipakai ya. Kenapa? Agar yang kita tarik itu ya lebih banyak kebaikan-kebaikan. Ya. Dalam Quran ada nggak hukum ini? Oh ada, ini kan hukum yang Allah buat. Ya. Dalam Quran di surat Az-Zariyat ayat 23, bismillahirrahmanirrahim, fa warabbis samai wal ard innahu lahaq mithla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Masya Allah. Baik diucapkan di mulut, baik diucapkan di benak, baik ucapkan di tulisan, ya. Makanya hati-hati bikin status para ibu-ibu ya. Kalau bikin statusnya negatif, maka hati-hati ketarik itu. Sendiri lagi. Oh, maka sendiri terus nanti, Bu. Ya, maka bikin status yang asik. Alhamdulillah, barokah misalnya gitu ya. Semakin cinta pada keluarga. Itu akan ditarik. Ya, maka kita akan semakin cinta pada keluarga. Ya. Baik, kurang lebih seperti ini ya, yang saya hormati Ibu Erlina beserta Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini bisa diterima dan mudah-mudahan ini bisa ya ditangkap lagi maknanya. Dan mohon maaf sekali lagi sudah 2 kali ini mati lampu. Ya, nggak tahu ini barangkali libur panjang ini banyak yang pakai listrik jadinya drop terus lampunya ya. Sekali lagi terima kasih dan saya akan kembalikan ke Ibu Marlina selaku moderator ya. Maaf lahir batin, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Aisyah Dahlan, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, pemaparannya yang sangat-sangat kami rindukan, yang sangat-sangat kami nantikan, dan alhamdulillah kami perempuan Kolaka tidak hanya yang tergabung dalam gabungan organisasi wanita, tetapi ada beberapa teman-teman perempuan Kolaka yang juga ikut bergabung. Apalagi tadi dialek-dialeknya itu ke Makassar, Bu. Jadi kayaknya ada, kayaknya dekat banget dengan Ibu hubungannya. Soalnya kami berharap suatu saat Ibu benar-benar tidak cuma hanya secara virtual, tapi offline dapat mengunjungi kami dan memberikan ilmu serta pengetahuan untuk kami dan keluarga
Insya Allah, insya Allah. Ya, Saya banyak keluarga di Kolaka. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, kami nanti Iya. Ibu. Kebetulan kami juga udah daftar kemarin, Bu, ya. Alhamdulillah. Ya, insya Allah apa yang dipaparkan tadi oleh Ibu menjadikan kita lebih sehat lagi, baik dalam penyegaran jasmani dan rohani khususnya. Insya Allah ilmu yang tadi kita dapat menjadikan imun untuk kita bagi perempuan-perempuan, khususnya di Kabupaten Kolaka, untuk dapat lebih merapatkan lagi keakraban dengan keluarga. Selanjutnya Ibu, mohon izin kami sebelum masuk ke sesi pertanyaan, tanya jawab, kami ingin berfoto dulu. Siap, siap. Ya. Untuk ibu-ibu yang tergabung dalam webinar ini dapat mengambil posisi. Kita mengambil posisi, jadi ada 2 sesi, Bu, foto yang serius-serius dan yang agak santai nanti. Mohon izin, Bu, dokter. Ya. Ya. Oke, Bu, Ibu, kita mulai. Silakan mengambil posisi, senyum yang manis. Ya, kepada host, silakan. Ya, mungkin season kedua Ibu kita dapat lebih akrab lagi, mungkin agak santai Bu ya. Ya, silakan ibu-ibu yang mau bergaya bebas mungkin. Ya, cukup waktu untuk kita menyelesaikan sesi foto tadi. Selanjutnya kami berikan waktu kepada teman-teman yang mengikuti webinar pada kesempatan hari ini untuk dapat melakukan raise hand, mengangkat tangan untuk bertanya atau lewat chat. Bisa kami langsung berinteraksi nanti, bertanya dengan Bu Aisyah Dahlan. Mungkin satu sesi ini kami buka untuk 2 orang dulu, Bu Dokter ya. Mohon izinnya. Iya, silakan ibu-ibu untuk raise hand-nya. Dari Comment Center Kolaka ingin berinteraksi dengan Ibu Aisyah Dahlan. Baik Ibu, siap Ibu. Iya. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu, kami sangat bersyukur. Saya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak benar-benar sangat bersyukur pada hari ini karena berkaitan dengan peringatan Hari Ibu. Ibu mengunjungi kami walaupun dalam posisi ya di layar kaca ya, namun demikian alhamdulillah segala pemaparan Ibu kali ini benar-benar memberikan kami ilmu yang sungguh luar biasa, apalagi berkaitan kepada perempuan-perempuan yang tidak bisa juga dipungkiri bahwa hari ini begitu banyak dan begitu pentingnya seorang perempuan dalam kapasitasnya di luar daripada kehidupan rumah tangga. Saya juga tidak juga terlalu saya bilang, tetapi begitu banyak organisasi yang saya ikuti. Dan kadang-kadang saya merasa kepayahan, Bu. Bahkan dapat protes nih dari anak bungsu kemarin bahwa ternyata mama saat ini nanti bisa berkumpul kalau ada pesta, ada acara. Padahal sesungguhnya setiap saya datang, saya menepuk punggungnya, saya menepuk pinggangnya. Kalaupun saya tidak berpapasan, pasti saya masuk di kamarnya. Nah, hal ini menjadi ada rasa was terhadap anak yang bungsu tersebut, anak pertama dan
2 yang kembar alhamdulillah sudah selesai. Namun anak bungsu ini yang kemudian menjadi di posisi memang usia saya juga tidak terlalu sudah tua, sudah seumuran dengan Ibu Aisyah. Dapatnya protesnya sekarang, yang lalu-lalu malah enggak. Jadi ini yang menjadi kemudian Laki-laki atau saya perempuan yang bungsu, Bu? Laki-laki atau laki Bu, perempuan? laki. Laki-laki. Kelas berapa? Kelas 2 Bu. 2 apa? Kelas 2 SMA. Oh, 2 SMA. Oh, Iya, iya. kemarin sempat saya terharu dan sedikit sedih sih sebenarnya ketika dia mengatakan dan dia videokan bersama teman-temannya di forum mengatakan mama saya itu super sibuk dan saat ini kalau saya mau berkumpul harusnya ada pesta atau akikahan. Sampai saya sendiri langsung saya WA Bu, maunya kemana nak, terus mau libur di mana nak, terus karena mungkin dia langsung mau libur ke Bali mah, wah ini lagi pandemik saya bilang gitu. Nah ternyata saya berpikir bahkan sempat netes air mata saya Bu, betul. Kok 2-3 kakaknya enggak pernah protes dengan kesibukan saya yang mungkin juga tidak kalah dari yang sekarang. Namun ini mungkin ada perbedaan. Nah, yang saya mau tanyakan kepada Ibu, saya harus bagaimana? Ya, seperti itu. Kemudian apa yang harus saya lakukan terhadap anak yang semakin bertumbuh ini untuk kemudian mungkin bukan hanya saya yang merasakan hal ini, mungkin ibu-ibu di luar sana juga merasakan seperti ini. Tapi tanggung juga Bu, karena organisasi ini juga sangat penting yang harus saya hadapi. Ada markas PMI, ada Kuarcap Kolak, ada Kuarcap Pramuka, ada PKK, ada Dharma Wanita, dan ada IKA, dan segala macam. Nah ini yang harus kemudian juga saya harus pikirkan, tentu saja karena tanggung jawab. Nah ini yang saya mau tanyakan ke Ibu nih, Ibu sebagai inspirasi para perempuan yang memang mempunyai ilmu di sisi ini, saya berharap sangat untuk diberikan kiat-kiat atau bagaimana. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang besar sudah menikah Bu? Belum ada Bu, 1 dokter di Jakarta, terus 2 selesai sudah. Tapi yang ketiga ini, yang kembar ini salah satunya insya Allah bulan Maret mau nikahkan. Ya. Jadi yang 1 di Jakarta, yang 2 di mana? Ada di Kolaka? Di Kolaka, iya Bu, di Kolaka. Ya. Baik, terima kasih Ibu, saya bisa paham kondisi Ibu ya. Saya juga pernah di kondisi seperti itu ya. Tentu kalau anak bungsu ini memang punya power untuk menegur kita. Ya, kenapa? Karena dia bungsu, diharapkan juga mungkin kalau adik bungsu yang bicara kita tidak tersinggung tetapi tersentuh ya. Bisa jadi kakak-kakak sebetulnya mau protes juga, cuman karena posisinya kakak dan ya mereka merasa ya sudah saya paham. Mereka di titik ya sudah saya paham karena memang sudah lebih besar lagi ya. Nah, kalau ada yang protes di antara anak kita, baik anak bungsu ataupun siapapun gitu, terutama yang bungsu ya, ini berarti ada sedikit warning pada kita ya, yang harus kita sikapi dengan baik. Ya. Nomor 1 tentu minta maaf. Ya, mudah-mudahan Ibu juga sudah minta maaf. Jadi kalau anak protes, walaupun dengan cara itu cara lembut banget, cara halus itu, ya. Dan biasanya dengan cara halus gitu makin tersentuh kita ya Bu. Nah, ya kita minta maaf aja, kita ya bilang mama minta dan minta waktu sama dia untuk bicara. 15 menit aja barangkali atau setengah jam aja. Minta waktu untuk bicara, sampaikan mama minta maaf atau ibu minta maaf, bunda minta maaf. Jadi kalimatnya bunda minta maaf ya nak, mama minta maaf ya nak. Selama ini kalau kita minta maaf sama anak tanpa terasa terbalik. Maafkan mama ya nak, maafkan bunda ya nak. Bunda minta maaf ya nak. Itu nampaknya sama tapi beda. Ya, secara
hukum semantik bahasa, semantik rasa dan diksi, ibu minta maaf, itu kita yang minta maaf karena kita hilaf, kita minta maaf. Ya, tapi kalau maafkan ibu ya nak, kita suruh dia maafkan kita, itu anak tambah marah nanti. Jadi ibu minta maaf ya nak, ibu minta maaf ya nak, ibu minta maaf, astagfirullahaladzim, terima kasih masukannya. Dan tidak usah bertahan, tidak usah mengatakan ibu ini ya dibutuhkan oleh masyarakat, nggak usah. Ya, kenapa? Karena bukan itu yang anak mau sebetulnya, bukan itu. Ya, sama seperti saya waktu saya ditegur oleh anak-anak, saya juga untungnya waktu itu dapat inspirasi ya, karena doa sama Allah, ya Allah saya harus ngomong apa. Saya nggak bertahan untuk ibu menyelamatkan anak bangsa dari narkoba, saya nggak mau bertahan begitu. Karena bukan itu yang anak mau. Ibuku adalah ibuku, gitu. Jadi minta maaf, ibu minta maaf ya nak, ibu minta maaf. Ya. Nah, kemudian saya perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya sudah, yang misalnya masih bisa dikerjakan dari rumah, kerjakan dari rumah. Terutama momentum pandemi ini ya. Saya mengambil satu hikmah di momentum pandemi bahwa Allah ingin merestart ulang ibu-ibu kerjanya dari rumah. Saya mengambil hikmah dari itu gitu ya. Jadi dari rumah, dan anak-anak dengan senang hati ibunya di rumah. Ya, dan dia juga lihat bahkan anak-anak sekarang anak-anak saya malah membantu tugas-tugas saya dari rumah gitu ya. Karena kadang-kadang anak-anak itu memang nggak butuh 24 jam sama ibunya, tapi yang penting pas dia lagi, apalagi masih SMA gini, pas lagi dia resah, dia lihat ibunya di rumah. Ada hal-hal yang seperti itu. Ya, untuk itu, jadi buat kita semua, kalau ditegur anak langsung minta maaf. Ya. Kemudian tanya juga, kira-kira kamu maunya ketemu mama atau ketemu bunda itu di jam-jam berapa? Kita tanya aja. Ya. Kalau anak saya, dia senang ketemu saya itu di jam-jam habis maghrib. Makanya sebisa mungkin di jam-jam habis maghrib tidak ada kerjaan, tidak ada konsultasi. Kadang-kadang kalau saya sebagai konsultan penanggulangan narkoba, malam saja masih ada yang mau konseling. Ini sebisanya ditunda konseling itu. Ya. Jadi perlu kita tanya, negosiasi pada anak ya Bu. Habis itu ya kalau masih bisa pakai Zoom aja pertemuan, apalagi pandemi. Pandemi nih kalau untuk di Jakarta ya, itu masih pantang sekali ketemu sering banyak orang. Apalagi di sini sedang tinggi-tingginya, sebisanya dari Zoom seperti ini, dan ini insya Allah sangat membantu. Artinya kalau anak sudah merasa sesuatu dan sudah ngomong, itu berarti dia sudah tahan-tahan sekian lama itu. Dia tahan sekian lama, artinya sudah nggak boleh lagi kita mengabaikannya itu. Kurang lebih seperti itu Bu. Saya sih berpikir seperti itu karena memang tugas utama kita kan keluarga ya. Masa SMA ini masih pancaroba juga ini, masih kadang-kadang galau apalagi anak laki-laki. Laki-laki itu baru stabil dia punya cara berpikirnya setelah umur 20 tahun ke atas pas dia kuliah. Nah, nanti pas dia sudah kuliah lebih stabil, nah Ibu masih mau lagi perbanyak organisasi, ya, itu silahkan gitu. Ya, jadi sekali lagi ya, terima kasih atas tegurannya anak Bu. Ya, kurang lebih seperti itu kalau dari saya ya. Baik, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Marlina. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas pencerahannya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Mohon izin Ibu, diskusi interaktif ini sangat-sangat menarik, dan karena kehadiran Ibu sangat didamba-dambakan oleh kaum ibu, memang banyak pertanyaan yang masuk, tapi mungkin bisa disimpulkan saja Ibu. Mohon maaf juga bagi penanya-penanya, mungkin kami tidak bisa menampilkan satu persatu. Nanti kami mohon izin Bu Dr. Aisyah Dahlan untuk memberikan pencerahan secara singkat dengan pertanyaan yang ada. Dari pertanyaan Bu Yuliati SPD ini Bu, bagaimana menyikapi sikap suami yang suka ngomel atau marah-marah dan terlalu ikut campur urusan keuangan atau gaji istri, dan ini memang sangat fenomena di kehidupan ibu-ibu yang bekerja ya Bu ya. Yang kedua juga ada pertanyaan dari Ibu Diana Mur, Assalamualaikum, bagaimana menyikapi sifat suami yang egois, yang sangat jarang mendengar masukan dari istri, apa yang dipikirkan, yang benar dan harus dilaksanakan. Seperti itu Ibu, mungkin Ibu bisa memberikan pencerahan secara komplit kepada kami. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Kalau suami yang minta gaji istrinya, satu barangkali dia belum dengar, itu belum baca fatwa Islam. Ya, nanti kasih aja Bu materinya ya Bu, fatwa Islam nomor 1, 126.316, bahwa ya masalah gaji istri itu haknya istri. Namun sekali lagi apabila istri dengan rela memberikan pada suami dan keluarga, itu pahalanya lebih banyak lagi, Masya Allah. Ya.
Kalau ada fatwa di dalam fatwa Islam itu berarti ada nasnya atau ada dasar-dasarnya baik di Al-Qur'an maupun di hadis-hadis Rasulullah. Karena itu memang seperti itu ya haknya istri ya. Mungkin satu belum tahu. Kedua barangkali ya butuh sekali suami sehingga dia mencampuri gaji istri. Tentu sekali lagi diminta buat perempuan legowo ya, kalau orang Jawa bilang legowo ya, tulus ya. Mungkin kesel kita karena mungkin suami juga harusnya mengerti tentang haknya istri, tetapi karena suami mungkin belum belajar dan juga mungkin dia butuh, ya sudah kita istighfar, berbanyak astagfirullahaladzim ya Allah. Ingat Bu, ada sinyal kan Bu? Sinyal kita kan bisa mendoakan suami ya. Makanya kadang-kadang ini termasuk tadi pertanyaan nomor 2, gimana caranya menghadapi laki-laki yang nggak mau dikasih masukan sama istri. Ini harus paham juga ya Bu, laki-laki tidak suka diajarin sama istrinya. Itu ada risetnya tahun 2010 oleh Dr. Luan Brizendin. Ya, kenapa? Dianggapnya keminter kalau bahasa Jawa itu orang anak kita istri selalu kasih masukan, selalu ajar. Itu memang laki-laki nggak suka. Saya juga dulu kaget, setelah ada penelitian ya 2010, kok begitu ternyata ya. Iya. Suami saya juga nggak suka kalau saya kasih masukan. Makanya suami saya nggak pernah dengar seminar-seminar saya. Nanti setelah temannya yang bilang, ya baru dia mau ikut. Tapi itu harus tahu itu bahwa itu bukan karena dia jahat atau karena bukan dia gengsi, bukan. Begitulah otak laki-laki. Hipotalamus yang lebar pada laki-laki, dia ingin senantiasa ya melindungi istrinya bagaikan anak kecil perempuan yang manja. Ini laki-laki. Suami itu begitu, Bu. Jadi laki-laki itu, suami itu senang sekali kalau istrinya itu di hadapan dia adalah si suami yang bantuin dia atau melindungi dia gitu. Makanya ibu juga kalau di depan suami dan apalagi kalau cuma berdua, nggak usah terlalu mandiri sama merasa saya perempuan mandiri, nggak butuh kamu. Itu laki-laki tersinggung. Saya juga dulu salah, Bu. Saya anggap karena saya bekerja, saya punya gaji, ya saya terlalu mandiri. Ya. Bahkan suara aja terlalu mandiri dulu. Kalau suami telepon, ya Assalamualaikum. Suami kan kalau telepon gitu ya. Laki-laki kan kalau telepon istrinya gitu ya. Kalau laki-laki bicara sama istrinya nadanya rendah, itu namanya menggoda sebetulnya. Tapi saya salah jawab, Bu. Saya jawabnya juga rendah. Waalaikumsalam. Karena pengen dianggap mandiri. Ternyata itu salah. Laki-laki nggak suka. Maunya laki-laki pada saat dia telepon istrinya tuh yang suaranya manja-manja gitu. Yang kayak anak kecil perempuan gitu, Bu. Yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak gitu, Bu. Ya. Itu laki-laki senang kalau istrinya itu seperti itu, dan laki-laki senang ya apa ya istilahnya ya, oh saya dibutuhkan oleh istri saya, termasuk uang ya. Dulu saya karena saya punya uang karena kerja, nggak pernah minta sama suami karena menganggap saya kan mandiri, jadi saya nggak usah susah-susah minta. Ternyata itu salah. Penelitian tahun 2010 di University California San Francisco oleh Dr. Luan Brizendin mengatakan bahwa ya suami senang kalau istrinya minta uang. Ibu yang minta uang sama suami ada, Bu? Teruskan. Tapi dengan cara yang manja. Ya, saya dulu nggak pernah minta uang. Apa kata suami saya sama sahabatnya? Sebelum saya tahu penelitian ya, uang saya mah nggak laku katanya. Uang saya nggak laku sama istri saya. Nggak laku. Itu tersinggung rupanya. Setelah tahu 2010, astagfirullahaladzim, saya minta maaf. Ya Allah maaf ya. Maaf apa, pokoknya minta maaf. Setelah itu, memang nggak setiap hari karena dia tahu saya punya uang. Tetapi momen-momen tertentu, sepekan sekali, 2 pekan sekali, ayah, aku minta uang. Kata suami, dia suka nyindir. Kamu kan punya uang. Ya tapi kalau dari ayah lebih asik. Kayak gitu. Atau kalau dulu sebelum pandemi kalau mau keluar kota, misalnya mau ke Surabaya atau ke Makassar, kan saya senang banget kalau ke Makassar ya. Ayah, minta uang ayah. Mau kemana? Mau ke Makassar. Tapi ingat ya, laki-laki walaupun senang istrinya seperti itu manja-manja dan minta uang, muka laki-laki tetap rata. Itu laki-laki. Kenapa? Karena hormon testosteron laki-laki membuat laki-laki itu ya tidak selentru wajahnya. Jadi walaupun dia senang, dia nggak ketawa. Dia cuma tanya, mau berapa? Saya bilang, segini. Dia bilang 200.000. Kenapa 200.000? 200.000 saya punya. Lebih banyak lagi. Nah, dia senang itu. Apa dia bilang sama sahabatnya? Sekarang uang saya laku buat istri saya. Itu rupanya seperti itu.
Ya, jadi sekali lagi harus paham otak laki-laki. Satu, tidak suka dikasih masukan apalagi depan orang. Atau kita menegurnya depan orang. Walaupun depan anak-anak. Misalnya bapaknya ngomong sama anak-anak itu, kita bilang, bukan begitu Pak, jangan kayak begitu Pak. Itu nggak suka loh. Kita diam, Mas, diam. Apalagi depan tamu, depan orang-orang, depan sahabatnya. Dia ngomong sesuatu, kadang-kadang laki-laki kan sering banget cerita yang memang dalam bentuk negosiasi. Sebetulnya misalnya gini, ya, misalnya temannya, Pak Pri misalnya, saya mau butuh cat, Anda punya ini nggak, punya produksi cat yang bisa saya jual? Padahal suami saya kan dokter, dia bilang bisa, ada. Dalam hati kita sebagai istri, ada dari mana? Bohongnya deh, pitik kanak-kanai deh, orang Makassar bilang gitu kan, ya. Padahal itu buat laki-laki adalah sebuah negosiasi kerja, nggak boleh kita intervensi, nggak ada dari mana ada cat, dia nggak ada, nggak boleh gitu, diam aja. Senyum kalau bisa. Karena laki-laki itu pada saat negosiasi dia memang ada potensi-potensi untuk dia ya berkata seperti itu. Bukan bohong, tapi berkata untuk nanti kan dia berpikir, oh ya teman saya kan ada yang punya public chat, keluarga saya ada punya public chat, nanti saya minta sama dia saja. Itu laki-laki. Tapi kan kita perempuan, karena perempuan terlalu jujur, lihat suami begitu suka kita suka langsung intervensi. Masa gitu? Bohong deh, itu paling marah loh gitu. Udah diam aja. Diam aja. Ya. Laki-laki senang kalau misalnya dikasih masukan cuman berdua saja. Dan laki-laki juga senang pada saat berdua saja istrinya manja-manja. Bu Aisyah susah, Bu Aisyah, saya tidak terbiasa begitu. Sama Bu, saya juga tidak terbiasa begitu. Ya. Makanya belajar. Bagaimana cara belajarnya Bu Aisyah? Nonton film Korea, Bu. Yeah. Perempuan Korea itu suka manja-manja kan gitu kan. Annyeonghaseyo, kan gitu ya. Hamsahamnida, waalaikumsalam, sama kan Bu? Ya itu kita nggak boleh lagi jaim, kita nggak boleh lagi merasa kan saya kerja, saya berorganisasi, saya harus jaim, nggak boleh. Itu yang bikin laki-laki kesel yang bertumbuk makanya marah, makanya jadi egois. Ya. Ini menurut saya ya, dan sewaktu saya merubah itu, bayangkan ya 92 saya menikah sampai 2010 saya terlalu jaim. Ya, saya terlalu mandiri. Itu bikin suami saya nggak suka. 2010 sudah mulai saya mengerti tentang ini. Kemudian juga memang dalam konsep Islam bahwa istri memang harus tunduk gitu ya. Dan harus menghormati suaminya, membesarkan dia, ya. Terus bangga pada dia. Itu saya latihan itu. Dan alhamdulillah semakin kesini sejak 2010 suami saya yang tadinya keras orangnya, ya walaupun dia bukan orang Bugis tapi dia orang Jawa yang lama di Makassar 10 tahun tinggal sama orang Ambon, itu keras banget ya. Sudahlah wataknya keras, dia punya budaya Makassar 10 tahun. Dia lebih lama di Makassar dibanding saya. Saya cuma sekolah 5 tahun di Makassar, dia 10 tahun. Ya, lebih keras, lebih kencang lagi, lebih egois, tapi setelah saya rubah bahwa saya tidak mandiri. Jadi kalau ada apa-apa, walaupun misalnya HP bisa saya betulin, ayah HP ku rusak, tolong betulin ayah. Sini saya betulin gitu. Ayah kacamata aku pecah ya, kacamata aku patah, betulin dong ya. Minta tolong gitu. Ya, ayah, ya nggak ada yang antar ke ayah. Gimana caranya? Nanti suami bilang, oke siap, nanti saya kirim mobil. Itu dia suka itu laki-laki begitu. Ya, jadi sekali lagi teman-teman bahwa fahamilah otak laki-laki karena memang laki-laki adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dia hipotalamusnya lebih lebar dari kita, maka dia senantiasa ingin melindungi kita, maka jadilah orang yang ingin dilindungi seperti itu. Ya, nanti lihatlah akan berubah. Ya. Dan mungkin tambah lagi satu ada namanya bahasa kasih. Ya, bahasa kasih nanti bisa teman-teman lihat suami ibu nih yang mana yang dia suka lakukan. Ada laki-laki suami menyatakan cintanya dengan apa? Sering memuji. Jadi kalau ada suami dari dulu sampai sekarang sering memuji, maka tolong terima pujian itu dengan baik dan puji ulang, puji lagi dia. Berarti dia bahasa kasih pengungkapan cintanya lewat kata-kata pujian. Ada yang begitu. Ada suami yang mengungkapkan kasih sayangnya lewat sentuhan fisik. Cirinya apa? Dari mulai dia nikah sampai sekarang, dia yang duluan peluk istrinya, duluan gandeng istrinya. Maka tolong kalau dia gandeng walaupun depan umum, istri pantang menepisnya. Apa sih? Itu dia tersinggung sekali. Ya.
balas pelukannya dengan lebih mesra lagi. Itu namanya bahasa kasih sentuhan fisik ya. Ada laki-laki bahasa kasihnya adalah pelayanan. Ya, pelayanan, dia ingin dilayani. Ciri-cirinya dia selalu melayani kita. Termasuk suami saya. Dia kalau ada suami yang keras, tegas, itu bahasa kasihnya pelayanan. Artinya kalau dia layani kita, kita harus bahagia banget. Terima kasih ayah. Ya. Dan dia juga selalu ingin dilayani. Minimal diambilkan minumnya, ambilkan makanannya, piringnya, dia lihat langsung. Ya. Dan dia ingin misalnya tempat duduk dia itu nggak boleh ada orang lain duduk situ. Ya, kita mulai kalau dia datang saya siap-siap gitu kursinya. Ya, itu harus dia nggak boleh ada duduk di situ. Itu pelayanan itu. Nggak semua laki-laki juga suka begitu, tapi yang bahasa kasih pelayanan dia harus digitukan. Nah, ada lagi suami yang bahasa kasihnya adalah waktu. Jadi kalau ada dia, nggak boleh kayak kemana-mana Bu, duduk di sampingnya. Atau kemana-mana dia mau istrinya ikut temani, itu namanya bahasa kasih waktu. Ya. Yang ibu misalnya rajin organisasi dan suami udah pulang, itu minta maaf sama organisasinya untuk minta izin. Karena nomor 1 tuh suami kan. Organisasi kan urutan keberapa? Ketiga, barangkali kelima barangkali. Ya. 1 suami, 2 anak, baru tuh ketiga. Ya, barangkali kelima karena ada yang ketiga yang masih punya orang tua juga harus ya kita rawat dan kita hormati dia. Ya, oke. Nah, satu lagi ada suami yang bahasa kasihnya hadiah. Cirinya apa? Dia selalu bawa oleh-oleh. Maka setiap oleh-oleh yang diberikan pada suami itu ibu harus terima dengan senang hati. Dan dia juga ingin diberikan hadiah. Jadi bikinkan juga kopi kah, atau barongko kah, atau pisang goreng kah, atau apa. Terus kasih sama suami, ini hadiah untuk Bapak, ini hadiah untuk kita Pak, ini hadiah. Itu senang kayak gitu. Itu namanya bahasa kasih. Memang 5-5-nya orang suka, tetapi ada namanya disebut bahasa kasih utama atau primer, itu tanda mengungkapkan cinta. Dan suami istri bahasa kasih primernya berbeda. Ini yang harus selalu dipelajari. Suami saya bahasa kasihnya adalah pelayanan. Saya bahasa kasih primernya sentuhan fisik. Saya baru menganggap suami saya menyayangi saya kalau dia peluk saya. Tapi karena dia bahasa kasih primernya pelayanan, ya dia tidak terbiasa memeluk. Ini yang harus kita pahami. Sehingga pada saat suami melayani kita, paling tidak misalnya dia selalu bilang gini, dia tahu juga saya hipertensi kan. Dia suka telepon, Bu, dia panggil saya Bu Isah, obatnya habis apa? Nanti saya belikan. Itu namanya pelayanan. Kita dengan harus senang. Ya ayah, ini, terima kasih ya ayah. Dulu kalau saya belum paham tentang bahasa kasih, waktu suami bilang, saya belikan nanti obat apa, dalam hati saya bilang, alah nggak usah kamu aja, suruh orang lain aja. Itu dia tersinggung itu. Ya. Makanya sekali lagi pahami bahwa laki-laki memang berbeda dengan kita, desain otaknya, dia senantiasa ingin dihormati, ya tidak kita intervensi, kita celah omongannya di depan orang lain. Dia senang kalau dapat masukannya pada saat dia berdua saja, tentu dengan cara yang yang bukan mandiri atau cara yang gembira, yang manja-manja, ya minta uang sama suami dengan manja, ya itu dia senang. Dan berikutnya pelajari bahasa kasih primer atau bahasa kasih utama pasangan hidup. Insya Allah itu. Ya, itu yang nanti mengurangi segala konflik-konflik dalam rumah tangga. Insya Allah. Kurang lebih kayak gitu Bu Marlina, mudah-muhan tadi 2 terjawab ya sekalian ya. Terima kasih Ibu, sangat menenangkan dan menyejukkan apa yang telah dipaparkan tadi, jawaban dari pertanyaan. Curiganya nanti ini Bu, bapak-bapak malah lebih banyak di rumah karena merasa senang. Dan Insya Allah. Perubahan-perubahan. Pandemi ini kan di restart ulang ini. Ya. Budaya kita ya, kebiasaan kita yang sudah terlalu melenceng barangkali, meninggalkan rumah, makanya Allah buat lagi sedemikian rupa ya. Terutama yang di kota besar ini, di Jakarta ini, kita terlalu sering tinggalkan keluarga, makanya dibuat untuk seperti ini, salah satu hikmahnya. Lagi dengan adanya ilmu yang Ibu berikan tadi, benar-benar sangat menyejukkan kami. Alhamdulillah. Ibu mohon izin kepada Ibu itu juga, tadinya Ibu Dr. Aisyah Dahlan memberikan kita waktu pemaparan 45 menit, dan setelahnya itu 1,5 jam total waktunya digunakan untuk tanya jawab. Ibu mohon, saya ingin menghargai teman-teman yang telah ikut dari rumah. Saya ingin memberikan satu kesempatan penanya yang dari rumah, Bu. Ya, boleh banget, boleh sekali. Masih ada waktu kok. Dwi Darmi Ningsi SPD untuk dapat berinteraksi langsung dengan Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Ini pertanyaannya agak unik juga Bu, menyangkut tentang medsos yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari dan hiburan apalagi masa pandemi ini. Ya, Ibu Dwi Darmi Ningsi SPD. Silakan Ibu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ibu Dokter? Alhamdulillah. Baik, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ibu Dokter?
yang sempat pernah ketemu kami tahun 2010 kalau tidak salah di SMPS Antampu Malaa pada saat menghadiri acara keluarga ya. Makasih banyak ini bisa ketemu kembali dalam acara webinar bersama ibu-ibu organisasi di Kolaka. Ya, melihat sekarang dalam kondisi pandemi di mana kita penggunaan gadget itu luar biasa dan kita sebagai perempuan harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, terkait dengan ini Dok, share sehingga apa istilahnya wanita suka nge-share gitu ya. Nah, yang mana batasan batasan mana yang share menge-share itu bisa bermanfaat buat orang lain, kemudian menghindari fitnah, dan tentunya tidak menampakkan bahwa kita ada rasa sombong. Gitu, mungkin seperti itu. Dan kebetulan Ibu, Pak Dokter dari Klaten, kami dari Klaten, Bu, salam kenal. Iya. Jatinom, Bu, dari Jatinom. Oh, Jatinom. Saya Karangdowo, Dok. Hanya sudah jadi warga Kolaka sudah 30 tahun. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua memberikan waktu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab Bu Marlina. Ya, oke. Baik Bu Dwi, terima kasih. Alhamdulillah tadi saya sempat baca chattingannya juga, Masya Allah. Ya, saya senang masih diingat. Ya, alhamdulillah. Ya, memang tadi saya juga sudah sampaikan, milenial ini ada budaya sering berbagi ya, meng-share ya. Tapi kalau yang umur-umur kayak kita, yang lahir tahun 60-an ini nggak terlalu sering berbagi karena nggak biasa ya Bu. Tapi yang mulai lahirnya 80 ya, orang tua apa siapapun yang lahir tahun 80 ke bawah itu, dia dengan mudah men-share ya. Nah, kalau saya ditanya bagaimana cara men-share, tadi Ibu sebenarnya sudah memberikan patokannya ya. Satu tentu harus yang sopan ya, tidak menggunakan fitnah kan itu satu. Kedua adalah yang kita rasa ini bermanfaat nih gitu ya. Ketiga tentu ini yang kita share adalah fakta gitu ya. Ada sesuatu yang benar itu barulah kita share ya. Dan supaya nggak sombong makanya waktu kita share kita harus luruskan niat bismillah ya Allah. Share ini ya Allah untuk banyak manfaatnya. Jadi harus ada seperti itu ya. Karena sesuatu yang diniatkan oleh untuk banyak manfaatnya dan kita baca basmalah itu pasti berguna banget ya. Walaupun mungkin kita share foto keluarga kita, bismillah ya Allah ya. Saya share ini karena bersyukur keluargaku ya rukun ya Allah, baik ya. Ya silakan share. Karena akan berbeda. Waktu men-share foto dengan niatan bahwa karena bersyukur dan baca basmalah itu berbeda ditangkapnya sama orang-orang yang biar orang tahu saya ada di Paris, itu akan beda itu. Ya, innamul a'malu binniyat itu karena omongan kita itu kan tadi di dalam surat Az-Zariyat 23 ya apa yang diucapkan itu terjadi gitu. Makanya kalau nanti mau tidak dianggap sombong ya sudah luruskan niat aja. Jadi niatnya apa waktu men-share itu gitu. Ya, makanya selalu diingat bismillahirrahmanirrahim ya Allah saya niat share ini begini. Tapi ingat, apapun niatan kita, yang namanya netizen pasti ada 10% yang dislike. Itu ada, itu budaya netizen. Tapi sekali lagi, ya kalau kita niatnya baik, yang nggak suka itu mungkin lebih sedikit dibanding yang suka. Dan nggak usah pusing gara-gara komentar netizen. Saya juga kalau baca komentar netizen bisa sakit kepala, nanti nggak bisa berbuat apa-apa ya. Ya sudah, bismillah ya Allah. Kalau memang saya salah, saya keliru, komentar netizen yang buruk itu menjadi kafarat buat saya. Ya, tetapi kalau saya tidak salah dan komentar netizen yang salah, ya Allah berikan petunjuk dia. Kita doakan lagi. Kenapa? Tadi kita ada sinyal, Bu. Ada sinyal. Dan sinyal ini bukan hanya bisa mendoakan anak, mendoakan suami, mendoakan umat ini bisa. Ya, makanya walaupun ya kita diomongin jelek atau komentar jelek oleh para netizen, padahal kita sudah niat baik waktu sharing itu betul-betul lillahi ta'ala, ya sudah kita sikapi seperti itu. Ya, kalau enggak nanti banyak juga orang-orang kalau terlalu ngikutin apa kata netizen, ya nanti jadi alay Bu, anak lebay. Ya, jadi nanti kita semua maunya netizen kita ikuti nggak bisa, nanti kita nggak punya prinsip.
Ya, nanti kita nggak punya prinsip. Sudahlah. Pokoknya kalau karena kita sudah niatnya baik, masih ada juga komentar buruk, ya sudah itu jadi kafarat buat kita dan mohon petunjuk ya Allah memberikan petunjuk pada orang-orang itu. Itu lebih enak seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu Bu Dwi. Ya, Insya Allah bisa jumpa lagi. Mungkin jumpanya di Klaten. Iya, sukses terus ya Bu. Iya Ibu Aisyah Dahlan, sangat menarik sekali apa yang telah dipaparkan hari ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya semoga kita bisa bertemu langsung Ibu ya. Ini Insya Allah. Kabupaten Kolaka. Dan masih banyak lagi sebenarnya pertanyaan, tapi waktu yang telah diberikan kepada kita juga sangat berterima kasih dan maklum atas kesibukan yang begitu banyak, begitu padat oleh Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Di sela-sela kesibukannya kita masih diberikan ya salah satu nikmat terbesar juga Ibu, karena saya yakin akan banyak perubahan-perubahan dari kita perempuan-perempuan di Kolaka setelah mendengar apa yang dipaparkan tadi. Ya, jadi dari teman-teman saya mohon maaf karena pertanyaan-pertanyaan nanti mungkin dari Bu Aisyah Dahlan menyampaikan melalui chat. Untuk langsung kita saling memahami saja. Dan pada akhirnya saya dapat menyimpulkan dari apa yang dipaparkan tadi bahwa beberapa poin atau item dengan kelebihan yang dimiliki oleh kaum perempuan, diantaranya potensi dalam satu hari komunikasi kita tidak kurang dari 16.000, menjadikan perempuan dengan gelar multitasking untuk dapat melakukan pekerjaan yang berbeda dalam satu waktu. Perempuan sebagai ibu rumah tangga, perempuan sebagai wanita karir, dan perempuan sebagai organisator. Tentunya perempuan dan istri kita harus saling memahami kondisi dari anggota keluarga agar terjadi keselarasan, terjadi keharmonisan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Agar yang terjadi keseimbangan dalam organisasi dan aktivitas lainnya dan keluarga. Dan pada intinya, ibu sebagai provider atau inti magnet dalam sikap anak dan anggota keluarga, termasuk suami, dan menjadi solusi untuk kebaikan kita bersama adalah selalu bersyukur untuk memperoleh keberkahan. Ya, demikian. Pada kesempatan ini, saya mewakili panitia, saya mewakili peserta webinar pada kesempatan yang berbahagia ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas luangnya waktu bergabung kepada kami. Semoga itu yang diberikan bermanfaat, keberkahan untuk ibu sekeluarga, kesehatan untuk ibu kesekeluarga, seorang ibu. Ya, kita sampai pada penghujung acara dengan ucapan wabillahi wa hidayah. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang berkenan selama kegiatan webinar di hari yang berbahagia ini, dan semoga silaturahmi kita tetap berjalan dengan baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erlina, terima kasih Ibu-Ibu semuanya, Bapak Ibu, sehat-sehat Ki semua. Makasih Bu, makasih. Alhamdulillah. Insya Allah, terima kasih semuanya. Terima kasih juga ucapan supportnya, saya tadi baca di chat, Masya Allah. Jazakumullah khairan kasiran, barakallahu fikum. Pokoknya bahagia jadi perempuan ya. Alhamdulillah. Yang manja-manja sama suami ya. Iya, yang Ki Jaim minta uangnya suami, suka gitu. Alhamdulillah. Ya, baik, saya pamit Bu Marlina, Bu Erlina saya pamit, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Ya,
Bapak Ibu, teman-teman, ibu-ibu GOW, ibu-ibu Bayangkari. Ini saya lihat ibu-ibu Bayangkari, Masya Allah, cantik-cantiknya pakai pink. Alhamdulillah, terima kasih. Buat para ayah, para suami yang ikut seminar, Masya Allah, keren banget. Alhamdulillah, ini di tempatnya Pak Helmi dan Syaifuddin nih, Pak Syaifuddin ini keren banget. Ya, jarang-jarang loh bapak-bapak mau ikut seminar, itu makanya kalau ada laki-laki, bapak-bapak ikut seminar tuh, Masya Allah, tabarakallah, mantap. Ya, baik, terima kasih. Mari, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.